TNI akan kuat, maupun polisi akan kuat, manakala dia manunggal dengan rakyat. Kalau dia meninggalkan rakyat, maka dengan sendirinya, dia akan ditinggalkan oleh air. Tanpa air, orang akan mati. Beragam penafsiran, yang pada akhirnya menyudutkan beliau. Nah ini tolong, dilihat secara arif dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan kali ini. Kita bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bahas lagi Pak masalah kebangsaan Pak ya. Sesuatu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama Pak. Masih masalah Papua Pak. Ini satu hal yang menarik karena menjadi etalase Indonesia karena cuma ada 2 daerah konflik yang masih ini Pak. Nah ini satu insiden yang menjadi pertanyaan besar publik khususnya orang awam Pak. Setiap tanggal 1 Desember itu kan selalu ada pengibaran bendera bintang kejora karena memang itu menjadi HUT, dinyatakan sebagai HUT dari OPM. Nah kemarin 1 Desember kemarin muncul insiden yang bisa dibilang ini sebenarnya menjadi tanda tanya besar karena ada 6 titik pengibaran bendera bintang kejora, bahkan salah satunya di Gor Cendrawasih yang dekat dengan Mapolda juga dilakukan dinaikkan bendera bintang kejora. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Kesannya kok kayak kecolongan atau memang apa ya situasinya yang tidak memungkinkan atau bagaimana Pak? Tidak ada antisipasi atau bagaimana? Terus siapa ini sebenarnya yang harusnya bertanggung jawab Pak terkait ini? Baik. Ini terima kasih. Cerdas beliau bertanya soal ini. Tentu kita mengajak pada para pemirsa untuk mencoba menilai dari ungkapan yang akan saya sampaikan sebenarnya siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab. Nah oleh karena itu, beliau tadi menanyakan ada 2 hal. Ini populer atau tidak sih Pak? Karena jelas rutin dilakukan setiap tahun. Kok terkesan kecolongan. Terus gimana Pak ini bisa terjadi? Nah ini menarik. Jawabannya mari coba kita lihat. Ini populer atau tidak? Mari kita lihat dan kita baca dari sisi peraturan perundangan yang berlaku. Biar masyarakat juga secara luas menilai apakah langkah tindakan yang dilakukan itu salah atau benar. Jadi yang pertama, mari kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 45 Bab 1. Pasal 1 tentang bentuk negara sampai dengan negara ini wujud negara hukum. Kalau kita lihat bentuk negara adalah negara kesatuan. Kemudian yang kedua adalah negara hukum. Kalau negara kesatuan tentunya itu wilayah negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai ujung timur Merauke. Itu adalah wilayah nasional yurisdiksi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bab 15. Pasal 35 sampai pasal 36A. Ulangi, pasal 36B. Tentang bendera, bahasa, lambang negara, laku kebangsaan. Jelas kalau kita lihat benderanya nggak ada lain. Dari ujung Sabang sampai Merauke, benderanya yang diakui secara internasional ini satu. Merah putih. Bahasanya jelas bahasa Indonesia. Kemudian lagunya jelas Indonesia Raya. Lambang negaranya burung Garuda dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Ini nggak diakui oleh orang yang melakukan penaikan bendera yang tadi kita sebutkan di bab 15. Nah, kalau kita gabungkan antara bab 1 dengan bab 15, pasal 1 sampai dengan pasal 35 sampai dengan 36B, jelas-jelas ulah yang dilakukan oleh sebagian warga bangsa di tempat itu, ini menabrak hukum yang berlaku. Nah, kalau menurut hukum yang berlaku, tentu jawabannya hanya satu, salah. Tidak populer. Nah, tinggal di sini
Apakah pemerintah akan mendiamkan? Tentunya kan tidak. Harus diambil langkah yang tegas namun terukur supaya ada efek jera. Nah, oleh karena itu yang dilakukan tidak populer. Kemudian yang kedua, salah karena menabrak peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita minta agar pemerintah harus mengambil langkah hukum yang terukur. Kemudian, yang menarik, Pak, ini tanggung jawab siapa, Pak? Di 6 titik, salah satunya di sebelah kantor pemerintahan, di sebelah kantor aparat negara. Tolong, konsep yang dilakukan oleh saudara kita, rekan kepolisian, dia melakukan kegiatan setelah ada aksi. Baru beliau bereaksi. Jadi beda konsep itu. Nah, oleh karena itu, salah siapa? Tadi beliau akan menyampaikan. Kita akan coba dalam konteks yang menarik. Apakah ini kita akan langsungkan saja? Karena kejadian ini sifatnya sudah terjadi ulang berulang dan rutinitas. Ini menarik sekali. Perlu diketahui oleh umum. Jangan sampai ada yang saling tunjuk. Tapi mari kita coba bedah. Dari yang pertama, coba kita baca Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jelas di situ bahwa pembangunan pemerintah pusat telah mendesentralisir kepada pemerintah daerah sebagai wujud untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Yang diangkat oleh pusat absolut hanya 6. Sisanya wajib dan umum ada di pemerintah daerah. Sampai-sampai di dalamnya ada pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ini di pasal 25. Ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kemudian penanganan konflik sosial. Itu juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jadi tugas tanggung jawab ini sudah jelas. Kalau kita baca Undang-Undang Pemda itu jelas. Gubernur selaku yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Beliau ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Karena di dalam Kementerian Dalam Negeri ada direktorat yang menangani persoalan ini. Kesbang Linmas Pol yang sekarang menjadi Kesbang Pol. Ini. Sehingga di dalam gata kehidupan yang dibangun tadi, manakala di situ ada Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kalau ini terbahas dengan baik, riak ini tidak akan kesampaian. Kalau kita biar Forkopimda, di dalamnya pada kondisi aman, itu gubernur. Hari ini kondisi aman. Fungsi pemerintahan berjalan normal. Tidak ada yang mustahil untuk tidak dilakukan. Tapi apakah pembantu beliau, Dirjen Kesbang Pol di daerah, mampu mengeksplor kondisi gatrah kehidupan yang ada tadi? Padahal dia tahu bahwa daerahnya sering tidak normal. Sehingga kalau rapat membicarakan persoalan ini dengan baik dan rutin, ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, mari kita coba baca. Kita coba baca Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Kalau kita bicara itu, keluarlah dari situ Perpres nomor 90 tahun 2012 tentang BIN dan BINDA. BIN tingkat pusat, BINDA tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Siapa unsur di situ? Yang paling atas di daerah provinsi Pak Gubernur. Kemudian di situ ada Kesbang Pol. Kemudian berturut-turut ada aparat di daerah. Mulai dari tentara, kepolisian, kejaksaan, berturut ada. Semua di situ. Sampai dengan kabupaten kota. Wali kota, bupati, situ sebagai pimpinannya. Apakah riak-riak ini tidak bisa terdeteksi? Mungkin beliau beralasan. Geografis di wilayah itu memang sulit.
Karena saya pernah bertugas di wilayah itu, dari Wamena, Wogi, Bokondini, sampai dengan Kobakma, saya tahu persis. Nah, oleh karena itu, dari Perpres tahun 90, 2011, 2012 tentang BIN dan BINDA, kemudian keluar tularan Peraturan Mendagri nomor 16 tahun 2012 tentang Kominda, Komunikasi Intelijen Daerah, yang ditenggarai oleh unsur dari pemerintah daerah. Tentu, kenapa pemerintah daerah yang punya pelibatan? Karena beliau punya wilayah, punya program, punya anggaran, dan punya rakyat. Jadi apakah Gatra yang akan dibangun melalui pemerintahan umum dan pemerintahan wajib sudah terlaksana? Apakah ada letupan? Yang bisa membaca adalah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan beliaunya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Apakah dalam hal ini, mohon maaf, selaku Menteri Dalam Negeri hari ini adalah Pak Tito. Pak Tito suka tidak suka adalah mantan Kapolda di wilayah itu. Jadi beliau tahu persis kondisi sosial sampai dengan kondisi lainnya secara umum pasti beliau paham. Tapi mengapa ini tidak diambil langkah persuasif sampai dengan penindakan yang terukur, sehingga ulang berulang yang kita lihat adalah imbas secara internasional yang kita harus lihat. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan hormat dan sangat masyarakat umum supaya memahami bahwa ini tidak bisa dibebankan hanya kepada TNI dan Polri. TNI Polri punya tugas pokok sendiri. Nah, Pemda yang berkaitan dengan kemasyarakatan sampai dengan penanganan kerusuhan sosial itu sebenarnya ada di tingkat pemerintah daerah. Itu pasal 25 coba dibaca, dibuka. Sehingga di sini ada pemahaman. Tapi kenapa dibaca? Apakah dipahami? Kemudian diaplikasikan di lapangan secara terpadu? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu, jangan sampai seperti hari ini kita lihat. Bendera naik, yang disalahin TNI Polri. Nggak benar. Yang disalahin TNI Polri, kemana itu dia? Ngapainnya digaji negara? Dia nggak berbuat. Salah. Kalau kita lihat dari telisik undang-undang tentang Pemda, itu jelas. Kemudian kita bicara undang-undang tentang intelijen negara sampai dengan BIN, BINDA, sampai dengan Permendagri, itu ada instrumen yang memang meneropong persoalan gatra kehidupan. Tapi dari gatra kehidupan yang menimbulkan kelemahan di masyarakat dan ada reaksi dari masyarakat, mengapa ini tidak ditindaklanjuti secara berjenjang? Tentu kita minta pada Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinir Pemda-Pemda di seluruh wilayah tanah air supaya memberdayakan instrumen direktur dirjennya untuk lebih aktif sehingga kita di masa yang akan datang tidak kecolongan lagi. Demikian, Pak. Terima kasih. Apakah Pak Menhan salah? Enggak. Dia melihat seperti ini, beliau sudah bagaimana berupaya memberdayakan BUMN maupun BUMS untuk mengadakan alutsista bagi TNI. Ini beliau sudah luar biasa.